Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Egy Lowinski, mahasiswa Poltekkes Surakarta jurusan Okupasi Terapi. Video ini merupakan video part 2 setelah kemarin part 1 kita sudah membahas bagaimana saya bisa mengetahui jurusan Okupasi Terapi dan bagaimana perjalanan saya masuk di Poltekkes Surakarta mengambil jurusan Okupasi Terapi. Dan pada video part 2 ini kita akan membahas tentang apa sih okupasi terapi itu, apa yang menjadi area atau domain okupasi terapi, dan masih banyak lagi. Nonton sampai habis ya. Siapa di sini yang sudah tahu apa sih okupasi terapi itu? Nah, bagi teman-teman yang sudah tahu, saya sangat mengapresiasi kalian. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, jangan berkecil hati karena kita akan belajar bersama-sama pada video kali ini. Apa sih sebenarnya okupasi terapi itu? Menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2014, terapi okupasi atau okupasi terapi adalah suatu layanan kesehatan yang diberikan kepada klien, baik itu yang memiliki gangguan atau kelainan fisik maupun mental, sehingga itu berdampak pada kinerja okupasionalnya. Terapi okupasi menggunakan aktivitas-aktivitas yang bermakna, yang tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan individu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua adalah kemandirian dalam produktivitas, dan yang ketiga adalah kemandirian dalam pemanfaatan waktu luang. Karena okupasi terapis tidak hanya memberikan layanan kepada klien yang memiliki gangguan fisik, namun juga yang memiliki gangguan mental. Oleh karena itu, di mana sih sebenarnya okupasi terapis itu bekerja? Nah, teman-teman, untuk di Indonesia sendiri, karena sumber daya manusia masih terbatas, okupasi terapis biasanya kalian dapat temui di rumah sakit jiwa. Nah, rumah sakit jiwa ini fokusnya adalah orang-orang yang memiliki gangguan mental. Selain bekerja di rumah sakit jiwa, okupasi terapis juga bekerja di klinik dan di rumah sakit umum. Nah, untuk di klinik dan di rumah sakit umum itu, biasanya okupasi terapis menangani klien atau pasien anak-anak, dewasa, dan lansia. Untuk kasus-kasus yang ditangani okupasi terapi pada anak seperti autis, Down syndrome atau biasa kita kenal dengan muka seribu, anak-anak hiperaktif atau ADHD, ID, dan yang kelima adalah anak-anak dengan keterlambatan perkembangan. Selain 5 ini, masih banyak lagi kasus-kasus yang ditangani okupasi terapi di bidang anak. Untuk kasus-kasus dewasa yang ditangani okupasi terapis baik itu di klinik maupun di rumah sakit umum, biasanya seperti stroke, frozen shoulder, traumatic brain injury itu karena faktor kecelakaan, patah tulang, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Untuk lansia, kasus yang ditangani itu seperti Parkinson, gangguan ingatan akibat semakin bertambahnya usia, dan masih banyak lagi kasus lansia yang ada di rumah sakit maupun di klinik. Yang keempat adalah okupasi terapis dapat bekerja di sekolah. Untuk di sekolah sendiri, biasanya okupasi terapis berfokus bagaimana caranya agar anak itu dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Seperti duduk tenang secara mandiri, dapat menulis secara mandiri, dan tidak melupakan kemandirian anak mengurus diri sendiri di lingkungan sekolah, dengan harapannya itu dapat berlanjut di kehidupan sehari-hari anak, baik itu di rumah ataupun dimanapun berada, seperti kayak manajemen BAB, BAK, dapat menggunakan sepatu sendiri. Nah, itu semua biasanya diajarkan di sekolah. Yang kelima adalah okupasi terapis dapat bekerja di rumah sakit ortopedi. Untuk kondisi-kondisi yang ditangani di rumah sakit ortopedi itu ada fraktur atau patah tulang, frozen shoulder, dan masih banyak lagi kondisi-kondisi yang dapat ditangani oleh okupasi terapis di rumah sakit ortopedi. Lalu muncul pertanyaan, apa sih yang menjadi area atau domain okupasi terapi itu sendiri? Nah, teman-teman, awal-awal okupasi terapi itu dikenal hanya berfokus untuk mendirikan klien atau pasien dalam 3 area. Yang pertama adalah Activity of Daily Living, disingkat ADL, yang mana itu adalah aktivitas sehari-hari. Apa sih aktivitas sehari-hari? Yang contohnya adalah makan, minum, berpakaian, mandi, toileting, manajemen BAB, BAK, kemandirian berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu semua adalah ADL. Dan yang kedua adalah productivity.
productivity, yang mana itu adalah produktivitas. Tujuan utama dari produktivitas adalah untuk menghasilkan uang. Nah, contoh dari produktivitas itu sendiri adalah berprofesi atau bekerja sebagai guru, dokter, petani, sopir, buruh, dan masih banyak lagi pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dan itu dikategorikan masuk dalam area produktivitas. Nah, jika anak, apa produktivitasnya? Produktivitas anak adalah bermain. Nah, teman-teman, untuk area ketiga yang menjadi area okupasi terapi yaitu adalah pemanfaatan waktu luang atau leisure. Lebih dekatnya dikenal sebagai hobi. Hobi ini dilakukan agar kualitas hidup kita makin meningkat dan kita lebih bahagia menjalani kehidupan ini. Contohnya ada yang mengisi waktu luangnya dengan berenang, ada yang bermain musik, ada yang suka bernyanyi, ada yang berolahraga, ada yang suka untuk liburan ke pantai atau liburan ke gunung. Nah, itu semua masuk dalam leisure atau pemanfaatan waktu luang. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ilmu okupasi terapi semakin berkembang sehingga sampai saat ini area atau domain okupasi terapi menjadi 8 area yang lebih spesifik dari sebelumnya. Apa saja area itu? Area yang pertama adalah Activity of Daily Living atau disingkat ADL, yang kedua adalah Instrumental Activity of Daily Living, disingkat IADL, yang ketiga adalah Leisure, yang keempat adalah Play, yang kelima adalah Work, yang keenam adalah Education, yang ketujuh adalah Social Participation, dan yang kedelapan adalah Rest and Sleep. Penjelasan dari 8 area itu kalian dapat cek di kolom deskripsi ya. Kalau begitu, apa perbedaan antara okupasi terapi dan fisioterapi? Kalau dilihat dari fokusnya, fokus fisioterapi adalah untuk memelihara dan memulihkan fungsi dan gerak tubuh, sementara okupasi terapis berfokus untuk bagaimana caranya individu itu dapat mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalkan nih, ada seorang pasien yang datang ke rumah sakit dengan kondisi stroke. Pasien tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena keseimbangannya terganggu. Yang kedua, pasien tersebut juga mengeluhkan kesulitan untuk makan secara mandiri dan mandi secara mandiri. Nah, tugas fisioterapi adalah memastikan bahwa pasien tersebut dapat berjalan dengan baik agar bisa melaksanakan aktivitas makan dan mandi. Sementara itu, fokus okupasi terapi adalah bagaimana dalam proses makan itu dan mandi itu pasien dapat melakukannya dengan baik. Namun, pada kondisi-kondisi tertentu, pasien yang sudah mengalami kondisi-kondisi yang sangat berat tidak memungkinkan lagi untuk berjalan secara mandiri. Sehingga tugas okupasi terapi dalam mobilitas juga bisa mendesainkan alat bantu dalam berjalan ataupun mendesain lingkungan sekitar agar pasien dapat mandiri dalam berjalan. Jadi okupasi terapis dan fisioterapi itu sangat erat hubungannya dalam bekerja sama mewujudkan agar individu itu dapat mandiri dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Maaf ya teman-teman, ini nggak ke-record. Selain bekerja sama dengan FT atau fisioterapi, okupasi terapis juga dapat bekerja sama dengan dokter, psikolog, terapi bicara, dan ortotik prostetik. Dan pembahasan yang kita tunggu-tunggu bersama-sama, yaitu apakah bekerja sebagai okupasi terapis dapat membuat kita kaya? Jawabannya iya, selama kita bisa menabung gaji yang kita miliki. Karena sebanyak apapun gaji yang kita miliki, kalau kita nggak menyimpan, nggak menabung, maka tidak akan membuahkan hasil. Dan satu lagi yang saya ingat bahwa sekalipun hari ini okupasi terapis dapat terserap dengan mudah di dunia pekerjaan, namun yang perlu kita ketahui adalah, ini adalah kata-kata dosen saya waktu itu, saat kalian masuk dunia pekerjaan, orientasi kalian jangan melulu tentang uang, namun kalian perlu ingat bahwa anak-anak yang kalian hadapi adalah anak-anak yang luar biasa, dan orang-orang yang kalian hadapi adalah orang-orang yang mungkin sudah hopeless karena aktivitas yang dahulunya mereka masih bisa mengerjakan secara mandiri dan sendiri, namun sekarang bahkan melakukannya pun mereka sudah tidak mampu. Oleh karena itu, tetap bekerja dengan hati dan dengan keikhlasan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sehat selalu ya. God bless you.